Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Badan Pengurus YPTK Kridaya Wacana, Bapak Dr. Insinyur Hidayat Lesmana, Magister Teknik. Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Ibu Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi konsultan. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Dr. Lydia Sandra, SPSI, Eskom, Mkom, NSC. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Operasional, Ibu Dr. Octavia SE, MSAK. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Denny Boy Saragi, SKM, MDiv, MTH, PhD. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Antonius Ricci Castilani, MSI, DFM. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Yohanes Hudoyono, MS, SPOK, MFPM. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana, Dr. William M. Biomed. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Marcel Tandean, SPPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Ibu Nurse Melona Ferawati Sendrato, Magister Keperawatan, beserta seluruh dosen dan tenaga pendukung akademik. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Kota Jakarta Barat, Bapak Nurse Indra Jaya Permana, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ibu Lia Sumarti, SKM, MKM. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ukrida. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Family Medical Center. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan. Yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Yang kami hormati pula rohaniwan yang sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Pendeta Melisa Sugi Hermanto. Yang terhormat Bapak Musa Dasat, MAG. Yang terhormat Romo Jeremias Uskono. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, orang tua, wali, lulusan, dan mahasiswa-mahasiswi. Yang kami banggakan lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Angkatan Pertama. Yang kami banggakan pula mahasiswa-mahasiswi keperawatan yang mengucapkan janji kepaniteraan pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia kesehatan yang diberikan sehingga dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam rangka menyaksikan pelantikan dan pembacaan Sumpah Perawat Lulusan Keperawatan Angkatan Pertama, Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2021, serta pengucapan janji kepaniteraan, capping dan pinning day, mahasiswa-mahasiswi Program Studi Diploma 3 Keperawatan.
Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Melisa Sugi Hermanto. Kepada Ibu Pendeta Melisa Sugi Hermanto, disilakan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh menghadiri pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menolong setiap para wisudawan dan wisudawati. Mereka boleh melalui masa-masa ketika mereka studi, ada tantangan, namun semuanya telah terlewati. Kami bersyukur, kami tahu itu semua karena kekuatan, kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, merupakan hari ucapan syukur daripada setiap anak didik kami. Kami berterima kasih mereka telah menyelesaikannya. Tuhan, ke depan mereka pun mengandalkan Engkau, sehingga mereka juga mampu menggunakan setiap karunia yang sudah Engkau berikan dengan baik. Tuhan, Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biar ya Tuhan, karunia yang sudah Engkau titipkan boleh digunakan sebaik-baiknya untuk memberkati orang-orang yang dilayani. Tuhan, kami serahkan Tuhan sekali lagi setiap diri dari setiap di kami dalam tangan-Mu. Pegang mereka Tuhan ketika mereka lemah, berikan kekuatan penghiburan ketika mereka dalam keadaan mengalami situasi yang sulit, dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata. Berkati Tuhan sekali lagi kerjasama juga kebersamaan di antara setiap anak didik kami. Sehingga ketika ada satu Tuhan yang merasa lemah, yang lain juga boleh menguatkan. Kami bersyukur untuk acara pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PPNI, dan dilanjutkan Mars Ukrida. Hadirin dimohon untuk berdiri. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya.
Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri. Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Cinta kasih Tuhan yang Maha Esa, berdirilah UPIDA, Universitas Kristen Kedawacana, perguruan yang berguna. Yesus Kristus bersama kita, melindungi kita semua. Kita junjung tinggi nama nusa dan bangsa Republik Indonesia. UPIDA, UPIDA, universitas kita. UPIDA, UPIDA, alma mater yang jaya. UPIDA, UPIDA, mengabdi Pancasila. UPIDA, UPIDA, cinta pada negara, belajar dan berjuang, berdoa dan bekerja, tugasnya mahasiswa, menjadi cendekiawan, sarjana yang berjasa, cita-cita yang mulia. UPIDA, UPIDA, universitas kita. UPIDA, UPIDA, alma mater yang jaya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara inti pada pagi hari ini, berikutnya pembacaan laporan dan surat keputusan lulusan. Pembacaan laporan dan surat keputusan lulusan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Kedawacana kepada Ibu Nurse Melona Ferawati Sendrato, Magister Keperawatan, disilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan surat keputusan terkait dengan pemberian ijazah Alimadya Keperawatan kepada 12 orang lulusan. 12 orang lulusan pertama
Keperawatan Ukrida telah menyelesaikan uji kompetensi dengan kelulusan 100% di bulan Oktober dan pada tanggal 20 November telah mengikuti wisuda secara online di Universitas Kristen Krida Wacana. Dan saat ini akan dilantik menjadi perawat vokasi dan saya akan membacakan surat keputusannya. Surat keputusan nomor 1035 garing SK garing UKKW garing R garing 10 garing 2021 tentang pemberian ijazah ahli madya keperawatan Rektor Universitas Kristen Krida Wacana. Menimbang yang pertama, bahwa peserta didik program studi keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan hasil yudisium tanggal 6 Oktober 2021 berhak untuk diberikan ijazah ahli madya keperawatan. 2. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan rektor. Mengingat Statuta Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2020 memerhatikan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan nomor 1462 garing UKKW garing FKIK garing D garing 10 garing 2021 tentang rekapitulasi hasil yudisium program studi D3 keperawatan. Memutuskan, menetapkan, ke-1, memberikan ijazah ahli madya keperawatan kepada 12 orang lulusan program studi D3 keperawatan yang nama-namanya tertera pada lampiran. Kedua, keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2021, Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Wani Devita Gunadi, spesialis mikrobiologi konsultan. Daftar penerima ijazah ahli madya keperawatan. 1. Andi Sugandi Luji Leo, ahli madya keperawatan. 2. Asriani Umu Rambang, ahli madya keperawatan. 3. Pujastuti, ahli madya keperawatan. 4. Grace Krisman, ahli madya keperawatan. 5. Jonathan Gultom, ahli madya keperawatan. 6. Lydia Intansari, ahli madya keperawatan. 7. Putri Juliance Lomi, ahli madya keperawatan. 8. Reni Susinta, ahli madya keperawatan. 9. Rista Angelita, ahli madya keperawatan. 10. Safitri Istiqomah, ahli madya keperawatan. 11. Siti Amidah, ahli madya keperawatan. 12. Teresia Krisdayanti, ahli madya keperawatan. Demikian pembacaan surat keputusan pemberian ijazah ahli madya keperawatan tahun 2021. Terima kasih. Berikutnya,
pelantikan perawat dan pembacaan Sumpah Perawat. Pelantikan perawat dan pembacaan Sumpah Perawat oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Kota Jakarta Barat, kepada Bapak Nurs Indra Jaya Permana, Sarjana Keperawatan. Disilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Mohon agar kepada yang mengucapkan janji untuk mengikuti dan benar-benar untuk dipahami dan dihikmati, karena ini merupakan janji profesi terhadap kita untuk pelayanan di masyarakat. Janji profesi perawat. Janji profesi perawat. Saya bersumpah bahwa satu, saya akan membaktikan hidup untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Kedua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Lima, saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
penanda tanganan berita acara pelantikan Sumpah Perawat, pemberian PIN dan buku kode etik perawat. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Kota Jakarta Barat, Bapak Ners Indra Jaya Permana, Sarjana Keperawatan, dan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA, Dr. Antonius Ricci Kastilani, kami persilakan untuk menandatangani naskah berita dan pelantikan sumpah. Penanda tanganan naskah berita acara Sumpah Perawat telah selesai dilakukan. Selanjutnya, acara penyematan PIN dan pemberian buku kode etik perawat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia dilakukan secara virtual. Setiap lulusan dimohon menyematkan PIN Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dilanjutkan dengan memegang buku kode etik yang telah dibagikan. Buku kode etik perawat dapat diletakkan dan lulusan tetap berdiri. Berikutnya, pelantikan lulusan dan pemasangan selempang. Kepada ke-12 lulusan yang telah dilantik, kami mengucapkan selamat. Selamat atas perjuangan yang telah ditempuh. Tak lupa, kami mengucapkan selamat pula kepada orang tua dan seluruh keluarga lulusan. Orang tua lulusan diundang untuk memasangkan selempang kepada lulusan sebagai bukti telah terselesaikannya perjuangan dan jerih lelah di sepanjang proses studi dan tanda telah dimulainya babak baru dalam dunia keperawatan. Rela dia beri
lulusan dan orang tua dapat duduk kembali. Acara pelantikan dan pembacaan Sumpah Perawat telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh lulusan beserta orang tua yang telah dilantik pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah Capping dan Pinning Day. Rangkaian kegiatan ini, mahasiswa-mahasiswi Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana akan menyampaikan janji mahasiswa, diikuti pemasangan cup, penyematan pin, serta peresmian penggunaan seragam perawat. Capping dan Pinning Day dilaksanakan untuk mahasiswa keperawatan yang akan melaksanakan praktik di lapangan untuk pertama kalinya, di mana mahasiswa akan mulai mengaplikasikan ilmu yang didapat di perguruan tinggi kepada individu yang membutuhkan pelayanan keperawatan. Momen ini merupakan titik awal dari sebuah kerja nyata, awal dari sebuah karir, dan merupakan awal dari perjalanan hidup yang sesungguhnya sebagai seorang pelayan di masyarakat. Hari ini juga mahasiswa-mahasiswi Program Studi Diploma 3 Keperawatan diingatkan kembali sosok teladan perintis ilmu keperawatan modern kurang lebih 150 tahun yang lalu, yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah seorang perawat yang rela mengabdikan dirinya turun ke medan perang demi menolong korban perang saat itu. Di tengah dinginnya malam dan suasana perang yang mencekam, beliau rela mempertaruhkan keselamatan diri demi menolong para prajurit yang sakit dan terluka. Prajurit yang pada saat itu justru lebih banyak berguguran, bukan karena luka senjata perang, namun karena ketiadaan perhatian dan perawatan yang maksimal. Begitu pula dalam profesi perawat, perawat dipanggil dengan panggilan mulia merawat, mengabdi dengan belas kasih, merawat tanpa memandang perbedaan. Florence Nightingale lahir di kota Florence, Italia, 12 Mei 1820. Berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Namun, jauh di lubuk hatinya ia merasa prihatin dengan orang-orang yang hidup miskin. Pada 7 Februari 1837, Florence mendapat visi untuk mengabdi kepada masyarakat. Tuhan telah bersabda kepadaku dan memanggilku untuk mengabdi kepadanya. Visi itulah yang selalu menantangnya untuk memenuhi panggilan mulia ini. Namun nampaknya hal ini tidak semudah yang ia bayangkan. Keinginan Florence ditentang oleh keluarganya. Karena pada zaman itu, gadis terpandang dan terdidik seharusnya menikah dengan pria bangsawan. Keprihatinan kepada penderitaan manusia itu terus ia rasakan. Florence menyampaikan keinginannya menjadi perawat. Namun orang tuanya bersikeras menentang. Karena pada saat itu perawat hanyalah dipandang sebagai pekerjaan yang kotor dan juga hina. Pada tahun 1854 terjadilah Perang Crimea. Florence pergi untuk menjadi relawan membantu korban perang. Terlihat pasien berbaring di dalam kotoran mereka sendiri.
dengan tandu penuh sepanjang lorong. Tikus serangga melewati para prajurit. Jumlah sakit dan terluka terus saja meningkat. Bahkan air yang dibutuhkan sangatlah dijaga. Prajurit yang meninggal lebih banyak karena penyakit menular daripada karena cedera yang terjadi dalam pertempuran. Di tengah peperangan, dilaporkan korban semakin banyak. Namun yang tiba di tempat pengungsian hanyalah sedikit. Florence meminta agar diantar langsung ke daerah sekitar perang pada malam hari itu juga, untuk mengumpulkan korban yang masih bisa ia selamatkan. Karena bila mereka menunggu hingga esok hari, korban-korban tersebut bisa saja mati kehabisan darah. Dengan berbekal lentera, ia memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa ia selamatkan, termasuk prajurit Rusia. Florence melawan gelap dan dinginnya malam, mengabaikan bahayanya medan perang. Seorang gadis dengan keinginan hati yang mulia melawan segala kondisi demi berkeliling mencari tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa lentera, melihat para prajurit yang masih dapat ditolong, bermodalkan kegigihan hati, panggilan akan belas kasih, dan cahaya lentera membawanya kepada penghargaan terbesar, yaitu menyelamatkan jiwa yang hampir meninggal dan menolong mereka yang terluka. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran, pada malam harinya Florence berkeliling dengan lampu, mencari prajurit-prajurit yang masih hidup. Dan mulailah ia dikenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Karena banyaknya nyawa yang tertolong selama Perang Crimea, Florence Nightingale disebut sebagai bidadari berlampu yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari sendirian dengan membawa lampu. Florence Nightingale seorang wanita terpandang dari keluarga yang kaya raya. Namun ia rela mengabdikan dirinya untuk turun ke medan perang demi menolong korban perang. Di tengah dinginnya malam dan suasana perang yang sangat mencekam, dia mengabaikan keselamatan dirinya. Ia lebih mementingkan keselamatan para prajurit. Sudahkah kita menerima panggilan kita sebagai perawat? Mengabaikan keselamatan diri kita, mengabaikan kesenangan diri kita, dan mengabdi penuh pada panggilan mulia, yaitu merawat mereka yang terluka, memulihkan hati yang hancur, dan menjadi pribadi yang membawa kehangatan, membawa terang di tengah kegelapan, serta menenangkan kerisauan pasien, keluarga, dan masyarakat atas keselamatannya, tanpa membeda-bedakan pasien dan memikirkan kenyamanan diri kita sendiri. Florence Nightingale adalah pribadi yang mulia. Begitu jugalah dengan kita sebagai calon perawat. Kiranya
Teladan Florence mengingatkan dan juga menolong kita untuk melihat panggilan kita sebagai perawat. Perawat yang membawa terang di tengah kehidupan, menyalurkan kehangatan melalui perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Satu pesan untuk kita sebagai calon perawat. Jadilah perawat-perawat yang hatinya penuh compassion dan tunaikanlah tugas muliamu mulai dari sekarang. Acara berikutnya pembacaan laporan Keping dan Pinning Day. Pembacaan laporan kepanitraan Keping dan Pinning Day akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana kepada Ibu Nurse Melona Ferawati Sendrato, Magister Keperawatan. Disilakan. Laporan pelaksanaan Keping and Pinning Day Program Studi Keperawatan tahun 2021. Pada hari ini, Selasa 23 November 2021, dilaksanakan kegiatan Keping dan Pinning Day Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Kegiatan ini merupakan sebuah momen sebagai tanda kesiapan mengantarkan mahasiswa-mahasiswi yang telah lulus kompetensi dasar yang telah ditempuh di tahun pertama pendidikan. Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu keperawatan kepada pasien, keluarga, masyarakat, di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Setiap mahasiswa-mahasiswi yang namanya terlampir akan menghormati pasien sesuai dengan kode etik keperawatan dan mengikuti peraturan akademik maupun peraturan lahan praktik sebagaimana yang berlaku. Dengan ini, saya akan memanggil nama mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti dan mengucapkan ikrar profesi mahasiswa keperawatan. Yang pertama, Sharon Eunice, 15/20/2002. Kedua, Debiana Connie Lende, NIM 15/20/2003. Tiga, Abigail Barus, NIM 15/20/2004. 4. Putri Rizky Wulandari, NIM 15/20/2005. 5. Veronica Fernanda Dua Hiko, NIM 15/20/2010. 6. Masaro Laia, NIM 15/20/2011. 7. Kasih Niat Laia, NIM 15/20/2012. 8. Felinus Ndruru, NIM 15/20/2013. 9. Marina, NIM 15/20/2014. 10. Stephen Marco Polo Surya, NIM 15/20/2014.
11. Valencia Emanuela, NIM 1520-2016. Demikian laporan pelaksanaan Capping dan Pending Day tahun 2021. Terima kasih. Acara berikutnya pemasangan cup, penyematan pin, diikuti pembacaan ikrar mahasiswa. Kepada mahasiswa-mahasiswi yang akan mengucapkan janji, dipersilahkan untuk mengenakan cup dan menyematkan pin terlebih dahulu. Selanjutnya, pembacaan ikrar mahasiswa akan dipimpin oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan dan disaksikan oleh tokoh agama. Kepada Ibu Nurse Mailona Perawati Sendrato, Magister Keperawatan, kami persilahkan. Kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengangkat kitab suci masing-masing. Saya akan membacakan ikrar profesi mahasiswa keperawatan dan ke-11 mahasiswa yang telah menggunakan seragam praktik klinik keperawatan beserta cap dan pin dipersilahkan untuk mengikuti setiap kata demi kata yang Ibu ucapkan. Janji profesi keperawatan. 1. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan aliran politik, dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai mahasiswa keperawatan, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama rekan mahasiswa perawat, staf akademik,
maupun staf di lahan praktek. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada dosen dan pembimbing saya di akademik maupun di lahan praktik. 8. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Pembacaan ikrar telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah mengucapkan janjinya pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan saudara dan saudari dalam melaksanakan pelayanan di dalam dunia keperawatan, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang dapat menjalankan sungguh tanggung jawab bagi sesama. Mahasiswa-mahasiswi, disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana kepada Dr. Antonius Ricci Castellani, MSc DFM, disilahkan. Yang terhormat Ketua Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Bapak Hidayat beserta anggota. Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Wani beserta jajaran rektorat. Yang saya hormati rekan-rekan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan FKIK UKRIDA, Ibu Mailona beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Jakarta Barat, Bapak Indra. Yang saya hormati para Direktur Rumah Sakit Jejaring Pendidikan atau yang mewakili. Yang saya hormati para rohaniawan, Ibu Pendeta Melisa, Bapak Musa Dasat, dan Romo Jeremias. Yang saya hormati orang tua mahasiswa dan para lulusan yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan panitia dan adik-adik mahasiswa, hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pertama-tama untuk mengajak kita semua senantiasa mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, atas berkat kehidupan dan kesehatan yang dianugerahkannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pelantikan dan pengucapan sumpah perawat program studi D3 Keperawatan FKIK UKRIDA Angkatan Pertama
dan Capping Day tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, di hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua ini akan ada 2 acara. Yang pertama, pelantikan dan pengucapan sumpah perawat, dan yang kedua adalah pemasangan cap dan pin. Pada orang tua atau wali, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian di program studi D3 Keperawatan FKIK Ukrida. Di hari yang berbahagia ini kami dengan bangga mempersembahkan 12 orang putra-putri Bapak Ibu sekalian sebagai perawat-perawat yang siap mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan 11 calon perawat ataupun perawat muda yang selanjutnya siap menjalani praktek kliniknya di rumah sakit dan wahana pendidikan. Kepada 12 perawat baru, saya ucapkan selamat atas pencapaian kalian. Pesan saya, jangan pernah berhenti belajar, karena semua yang kalian peroleh sampai hari ini barulah langkah awal bagi kalian sebagai perawat. Jadilah perawat-perawat yang lifelong learning atau belajar sepanjang hayat dan memegang teguh sumpah perawat yang kalian ucapkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, dengan disaksikan oleh para ulama, guru-guru, dan orang tua kalian. Kemudian ada satu pesan khusus dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan juga dari Ketua Ikatan Alumni Program Studi Keperawatan FKIK Ukrida, agar para alumni berkontribusi aktif dalam mengisi dan memperbarui tracer study yang telah disediakan. Kepada 11 mahasiswa ataupun perawat muda yang akan menjalani kepanitiaan klinik, selamat atas penyematan cap dan pin-nya. Namun perlu kalian pahami dengan sebaik-baiknya apa makna yang melekat pada cap dan pin yang kalian peroleh hari ini. Jadilah calon perawat yang mampu mendalami makna panggilan kalian sebagai perawat. Patuhi segenap peraturan dan tata tertib yang mengarahkan kalian agar mampu mempraktekkan semua teori yang telah kalian peroleh dan dapat menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik dan lancar. Hadirin yang saya muliakan, kami semua di Fakultas dan Program Studi sangat bangga dengan pelantikan perdana lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan FKIK Ukrida sebagai hasil kerja keras dan pengorbanan dari para guru-guru di program studi, para peserta didik beserta keluarganya, serta dukungan dan kerjasama semua pihak, mulai dari badan pengurus, rektorat, teman-teman di fakultas dan program studi, seluruh stakeholders, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pada kesempatan ini izinkan saya mengaturkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memungkinkan program studi keperawatan FKIK Ukrida dapat menghasilkan perawat-perawat yang baik. Semoga segenap upaya dan budi baik ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya marilah kita semua mendoakan semoga para perawat baru dan adik-adik mahasiswa perawat boleh menjadi insan-insan yang mampu menerapkan nilai-nilai budaya program studi keperawatan D3 FKIK Ukrida, yaitu critical thinking, compassion, communicative, creative, and collaboration, atau yang biasa disingkat sebagai 5C,
Jadilah perawat-perawat yang mampu berpikir kritis, penuh kasih sayang, komunikatif, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan semua pihak. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan dan kita semua boleh mengabdikan diri dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas Kristen Krida Wacana kepada Ibu Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi, konsultan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Maman atas waktu dan kesempatannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Bapak Dr. Insinyur Hidayat Lesmana MT, dan kepada Bapak Dekan FKIK Dr. Antonius Ricci Castellani beserta jajarannya, dan juga kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Wilayah Jakarta Barat, Bapak Nars Indrajaya Permana Sarjana Keperawatan, yang terhormat Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA beserta seluruh staf pengajar, yang terhormat Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Jejaring, yang terhormat Bapak Ibu Rohaniawan, yang terhormat Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang berbahagia tentunya, dan juga yang saya banggakan dan kasihi para peserta pelantikan sumpah lulusan Prodi D3 Keperawatan dan peserta mahasiswa yang mengikuti janji kepanitraan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pagi hari ini walaupun tentunya secara virtual dari tempat masing-masing. Tetapi ini tentu tidak mengurangi rasa hikmat kita saat mengikuti keseluruhan acara ini. Saya turut larut dan bahagia serta haru saat lagu Bunda mengiringi para lulusan didampingi orang tua memasuki babak baru kehidupan Ananda. Demikian juga saat pengucapan janji kepanitraan. Saya ucapkan pada kesempatan ini selamat dan sukses kepada 12 mahasiswa-mahasiswi Angkatan 1 Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA atas pelantikan dan angkat sumpahnya yang berhasil dan telah lulus di wisuda pada tanggal 20 November yang lalu. Serta selamat dan sukses tentunya kepada 11 mahasiswa-mahasiswi yang hari ini mengikuti capping pinning day. Lulusan pertama keperawatan UKRIDA telah dilantik menjadi ahli madya keperawatan 20 November yang lalu ya, yang telah kita lakukan secara virtual. Ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita yang telah berhasil menghantarkan lulusan pertama keperawatan UKRIDA.
dengan hasil indeks prestasi yang baik dan kelulusan UKOM yang tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi, first taker 100%, luar biasa. Ini prestasi yang sangat membanggakan dan kiranya ke-12 lulusan ini terus membawa nama harum program studi keperawatan UKRIDA dimanapun kalian nanti ditempatkan atau mengabdi. Juga kepada 11 mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti seremonial capping dan pinning day, saya ucapkan juga selamat. Momen ini akan menjadi langkah awal untuk mulai bagaimana adik-adik semua mempraktikkan ilmu keperawatan dan keterampilan yang telah dipelajari selama 2 semester lebih kepada pasien, keluarga, atau rekan sejawat lainnya di Vaskes yang telah ditentukan. Kiranya pembelajaran dan pengalaman yang berharga yang nanti ditempuh selama proses praktek ini akan menjadi modal dan momen bagi setiap pribadi untuk lebih berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik sebagai tenaga kesehatan yang melayani pasien dengan penuh belas kasih seperti visi keperawatan UKRIDA, Global Nurses with Compassionate Care. Dan tentunya kepada para orang tua dan dari lulusan atau mahasiswa yang saya kasihi dan hormati, kami mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan, dukungan, dan kerjasama selama Ananda menempuh pendidikan. Saat ini kita bisa juga memetik buah dari kerja keras, doa, dan harapan para orang tua atas keberhasilan para Ananda menyelesaikan pendidikannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan bagi para orang tua untuk pekerjaan dan para lulusan ke depannya. Pada kesempatan ini, perkenankan juga saya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan program studi keperawatan UKRIDA yang telah resmi saat ini dikelola dan bergabung di Universitas Kristen Krida Wacana tertanggal 6 Oktober 2001. Ditetapkan berdasarkan SK Kemendikbud nomor 936/M/2020. Keberadaan program studi keperawatan di FKIK UKRIDA ini tentunya akan memberi nuansa baru, melengkapi program-program kesehatan yang telah ada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Tentunya ini akan menjadi bagian untuk memenuhi layanan kesehatan di rumah sakit ataupun Vaskes yang berada di lingkungan UKRIDA yang ada selama ini. Kami dari pimpinan universitas dan yayasan tentunya mendukung pengembangan program studi keperawatan agar dapat lebih berdampak dan mengembangkan diri di kancah ilmu kesehatan. Saya menyampaikan ajakan dan semangat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi program studi keperawatan FKIK UKRIDA untuk mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, layanan, dan dedikasi kita untuk pengembangan program studi ini. Pada kesempatan ini juga saya izin menyampaikan bahwa kita akan terus meningkatkan dan mempertahankan akreditasi daripada prodi keperawatan ini secara bertahap ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini juga UKRIDA sedang mempersiapkan pembukaan jenjang pendidikan profesi nurse. Sehingga melalui tahapan ini, besar harapan program studi keperawatan UKRIDA akan semakin berdampak bagi masyarakat. Saya mohon dukungan doa Ibu Bapak sekalian agar setiap persiapan pengembangan untuk program studi
keperawatan ini dapat kita lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen dan Sivitas Akademika FKIK Ukrida, khususnya Prodi Keperawatan, yang telah mendidik dan membina lulusan, serta mahasiswa-mahasiswi yang hadir saat ini untuk menjadi SDM yang ahli, profesional di bidangnya, dan yang memiliki karakter melayani dengan hati. Hal ini adalah sebuah kontribusi yang positif dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak pimpinan Rumah Sakit Jejaring yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi para anak didik kami ini untuk mengecap pengalaman praktek di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang Ibu Bapak pimpin. Tentunya ini menjadi bekal yang tidak terlupakan dan yang akan membangun karakter anak didik kami menjadi pelayan-pelayan kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan yang berkarakter profesional dan baik di dalam melayani. Akhir kata, izinkan saya menutup sambutan saya dengan pantun, sedikit pantun yang saya coba rangkai. Tinggi gunung akan kugapai, gunung berpendar jauh di seberang. Jika murid menjadi pandai, hati alma mater ikut bangga dan senang. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa membawa ubi dan talas. Perawat lulusan Ukrida melayani dengan sepenuh hati dan tulus. Demikian sambutan ini, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati seluruh upaya yang kita lakukan sehingga segala sesuatunya menjadi kemuliaan baginya. Selamat siang dan terima kasih. Shalom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kita menuju sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh perwakilan lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana kepada Saudari Grace Krisman, ahli media keperawatan. Disilakan. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Hidayat Solasmana, Magister Teknik selaku Ketua Umum Badan Pengurus YPTK Krida Wacana. Yang terhormat Ibu Dr. Wani Devita Gunardi, Spesialis Mikrobiologi Konsultan, selaku Rektor Universitas Kristen Krida Wacana beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Dr. Antonius Rici Kastilani, Magister Sains DFM, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Nurse Meilona Verawati Zendrato, Magister Keperawatan, selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan FKIK Ukrida, Bapak Ibu dosen, para hadirin, dan teman-teman semua. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya kepada kita. Perkenalkan, nama saya Grace Krisman, perwakilan dari Angkatan 2018. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingat betul awal mula perjalanan saya di Prodi Keperawatan ini. Berbekal beberapa lembar uang recehan, saya datang dan mendaftar di Gedung Medik 1 saat itu. Saya disambut dan diterima dengan hangat, layaknya sebuah keluarga. Ya, keluarga adalah kata yang tepat untuk menggambarkan prodi keperawatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang selalu sabar menghadapi setiap pribadi kami dengan karakternya masing-masing. Terima kasih atas waktu, ilmu, motivasi, kasih sayang, suka duka yang diberikan untuk kami. Terima kasih sudah selalu mendorong kami untuk memberikan yang terbaik yang kami bisa.
Berkat kalian, disinilah saya sekarang berada, berjuang bersama teman-teman hingga dapat menjadi rekan sejawat kalian, para dosen kami. Doakan kami agar mampu menjadi duta dan selalu membawa terang, serta dapat mengharumkan nama baik Prodi Keperawatan Ukrida. Untuk teman-teman, terima kasih atas kenangan yang titik ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. It's just the new beginning. Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi juga tidak ada kerja keras yang sia-sia. Semoga pembelajaran yang telah kita lalui dapat menjadi bekal berharga untuk perjalanan yang lebih panjang berikutnya. Kita semua adalah yang terbaik. Selamat berkarya. Untuk adik-adik semua, calon-calon perawat, pesan kakak agar kalian selalu bertanggung jawab untuk talenta yang Tuhan sudah berikan. Salah satunya dengan mengembangkan hard skills dan soft skills. Ingatlah, tidak ada pencapaian yang diraih tanpa perjuangan. Kelak, di masa yang akan datang, kita akan berjumpa sebagai sesama rekan. Jadikan nilai 5C, compassion, komunikatif, collaboration, kreatif, dan critical thinking yang kita punya sebagai habit. Sebuah kebiasaan yang kita tanamkan dalam keseharian kita. Jangan lupa untuk selalu menghidupi visi Prodi Keperawatan, Global Nurses with Compassionate Care. Terima kasih, selamat siang. Acara berikutnya kita akan menyaksikan persembahan dari lulusan Angkatan Pertama tahun 2021, Program Studi Diploma 3 Keperawatan Ukrida. Hai, apa kabar? Tidak terasa ya, 3 tahun sudah kita sama-sama berjuang. Tahun 2018 menjadi pertemuan pertama kita di tempat ini, dengan niat dan tujuan yang sama. Walaupun kita berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Setiap hari kita bertemu, mempelajari hal baru, saling bertukar pikiran, pendapat, juga saling menyemangati. Sedih, tawa, marah, semuanya kita rasakan. Hingga tiba-tiba keadaan yang membuat kita tidak bisa lagi untuk bertemu secara langsung. Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif. DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Keputusan ini dikeluarkan Gubernur Anies hari Sabtu kemarin. Setelah semuanya kita lalui, tibalah di waktu yang menentukan jalan kita ke depannya. Inilah saatnya kita mengeluarkan segala kemampuan kita.
Semangatlah, dimanapun nanti kalian berada. Semoga bisa menjadi perawat yang penuh kasih, serta mampu bekerja sama juga membangun komunikasi yang baik antar rekan sejawat, pasien, maupun keluarga pasien. Dan semoga bisa menjadi perawat yang selalu kreatif dan berpikir kritis dalam menghadapi segala fenomena dalam dunia kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. Baik, kita sudah memasuki penghujung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, tidak sah secara virtual ini kita akan berfoto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang berada di ruang virtual Zoom untuk on cam terlebih dahulu sebelum kita foto bersama. Kami mohon bantuan kepada teman-teman panitia yang bertugas untuk bersiap-siap. Saya akan pandu dari sini. Sudah siap? Baik. Sekali lagi saya hitung tidak sampai 10 sampai 3 saja. Ya. Baik. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan untuk foto bersama. Hadirin yang terhormat, kita sekali lagi akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini angkat sumpah dan pengucapan janji di dalam doa penutup. Saya akan memimpin menurut ajaran Kristen. Bagi ibu bapak yang berbeda keyakinan, silahkan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Mari kita hening sejenak mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat, kasih, karunia, kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau hembuskan kepada kami. Bapa, kami sadar akan kekurangan-kekurangan kami, dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, layakan kami sebagai putra dan putri-Mu. Ya Bapa, pengambilan sumpah perawat hari ini merupakan momen istimewa dalam profesi di bidang keperawatan. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk mengembangkan tanggung jawab profesi perawat kepada lulusan kami. Sehingga ketika mereka mengabdikan diri kepada masyarakat, mereka memiliki komitmen yang kuat menjadi perawat yang profesional, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pada dirinya dan profesinya, akan tetapi tanggung jawab kepada Engkau pula. Ya Bapa, jadikanlah para lulusan kami ini memiliki semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dalam menghadapi persaingan di masa-masa yang mendatang. Tumbuhkan ya Bapa kesadaran pada diri mereka untuk memberikan pelayanan sepenuh hati dengan iringan senyuman, keramah tamahan dan cinta kasih yang tulus dari hati mereka. Bapa, kami yakin dan percaya semakin banyak perawat yang profesional yang dibekali dengan kemampuan yang mumpuni, maka akan semakin mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Kami juga berdoa ya Bapak, pada hari ini sudah dilaksanakan kepaniteraan klinik untuk mahasiswa-mahasiswi keperawatan. Semoga dengan kepaniteraan ini menjadi awal langkah juga untuk dapat mempersiapkan diri untuk turun praktek lapangan ke pelayanan keperawatan yang ada di klinik. Dapat menyiapkan hati, budi, pikiran, kekuatan agar selalu dapat membantu sesama. Bapak, pada akhirnya kami berdoa untuk Sivitas Ukrida. Kami berdoa untuk rektor kami, untuk dekan FKIK Ukrida, untuk ketua program studi diplomatika keperawatan,
untuk teman-teman dosen, staf pengajar, staf pendukung, agar senantiasa Engkau pelihara kami dalam nama-Mu, memberikan kami kesehatan, perlindungan, dan rahmat keselamatan agar selalu menjalankan tugas kami dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan akhirnya kami dapat melahirkan perawat-perawat yang profesional. Ya Bapa, hanya ini doa dan harapan kami. Terpujilah Engkau, Sang Pemilik kehidupan ini, melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, kami yang telah berdoa. Amin. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Saya, Stefanus Maman Hermawan, sebagai MC pada hari ini, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, hadirin, undangan, lulusan, dan orang tua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dan bahasa yang sudah kami sampaikan. Akhirnya, sekali lagi, selamat dan sukses, terutama untuk orang tua dan lulusan yang angkatan pertama pada hari ini. Selamat juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah mengucapkan janji. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.